Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai GRP 2 sektor dan juga 3 sektor. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota. Yang pertama saya Ulas Kamarani dengan NIM 97, saya Adina Febrianti dengan NIM 165, saya Adina saya Syakira Trijaya dengan NIM 096. Saya Faisal Iksan, NIM 136. Oke, baik. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari GNP 2 sektor dan juga 3 sektor. GNP adalah pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu terdiri dari konsumsi, investasi atau saving, kemudian ekspor impor dan juga government. Tapi di sini kita akan membahas GNP 2 sektor dan juga 3 sektor, di mana GNP 2 sektor terdiri dari 2 pelaku, yaitu pelaku sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Yang mana pelaku rumah tangga merupakan konsumsi atau dilambangkan dengan C, kemudian sektor perusahaan dilambangkan dengan I atau investment. Kemudian untuk 3 sektor sama seperti 2 sektor, hanya saja pelaku ketiga merupakan pemerintah atau government. Untuk alurnya, untuk yang 2 sektor, sektor rumah tangga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang akan diserap oleh sektor perusahaan, yang nantinya perusahaan akan mengeluarkan upah, gaji, bunga ataupun sewa kepada sektor rumah tangga, dan nantinya upah tersebut merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga. Kemudian untuk yang 3 sektor, menambahkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, di mana pemerintah nantinya memperkuat regulasi yang ada dalam sektor perekonomian dari ketiga sektor tersebut. Untuk arus melintas 2 sektor seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sektor rumah tangga menyediakan faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan, kemudian perusahaan akan menyediakan barang atau jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dari sektor rumah tangga. Kemudian perusahaan juga akan mengeluarkan pendapatan bagi sektor rumah tangga berupa upah ataupun gaji. Lalu pendapatan tersebut akan dialokasikan, entah itu menjadi tabungan atau saving, dan juga akan menjadi konsumsi atau nanti dikeluarkan untuk kegiatan konsumsi mereka. Kemudian nanti tabungan tersebut akan dialokasikan kepada, misalkan kalau mereka menaruhnya di bank, nanti pihak bank akan meminjamkan modal kepada investor untuk berinvestasi di pasar modal. Lalu yang pertama kita akan membahas mengenai GNP 2 sektor terlebih dahulu, di mana GNP 2 sektor memiliki rumus Y sama dengan C plus I, di mana Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi, ditambah I adalah investment atau pendapatan. Jadi konsumsi adalah total pengeluaran yang dilakukan perekonomian secara keseluruhan. Konsumsi tergantung besar kecilnya pendapatan. Jadi ketika pendapatan kita besar, tentunya konsumsi kita juga besar. Namun ketika pendapatan kita kecil, tentunya kita melakukan konsumsi yang lebih kecil juga. Di mana rumusnya adalah C sama dengan A plus BY. Dengan A adalah konsumsi pada tingkat pendapatan 0 dan BY adalah perubahan dari konsumsi tersebut. Lalu investasi. Investasi adalah penanaman modal yang akan mendatangkan pendapatan baru. Dengan rumus I sama dengan I0 ketika investasi tersebut pada tingkat 0 ditambah AI, di mana A adalah investasi tambahan dan I adalah tingkat bunga. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan Adina, GNP 2 sektor itu rumusnya sama dengan Y sama dengan C plus I. C itu diperoleh dari A plus B. Konsumsi atau C ini adalah unsur C merupakan sektor rumah tangga yang menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan. Untuk sektor rumah tangga akan mendapatkan upah yang
memiliki kebutuhannya. Di mana hal akan dialokasikan ke bentuk tabung atau saving atau meminjamkan ke investor perusahaan atau investasi. Selanjutnya GNP dua sektor, yaitu rumusnya dia sama dengan yang dia berasal yang diperoleh dari A plus B. Investasi Dari tripod. yaitu pertama sektor perusahaan yang menyerap tenaga kerja dari sektor rumah tangga. Yang kedua, sektor perusahaan yang tidak dari sektor rumah tangga. Yang ketiga, besarnya investasi dipengaruhi oleh pikiran dan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan GNP dua sektor. Keseimbangan ekonomi dua sektor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama agregat atau AB dengan rumus Y sama dengan C plus I. Dan yang kedua yaitu setingkat atau keseluruhan dengan rumus I sama dengan S. Perkembangan GNP tiga sektor dengan rumus Y sama dengan C plus I plus D. Termasuk di dua sektor terdapat satu unsur tambahan yaitu sektor pemerintah yang mana peran pemerintah atau G dalam perekonomian adalah penyedia barang pabrik, di mana penyedia tersebut memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak atau TX. Keseimbangan perekonomian tiga sektor terbagi menjadi dua secara agregat dengan rumus Y sama dengan konsumsi plus investasi plus government, dan sebagai pendapatan Y sama dengan konsumsi plus saving plus tax. Sehingga keseimbangan GNP tiga sektor menjadi konsumsi plus saving plus tax sama dengan konsumsi plus investment plus government. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Diketahui A-nya adalah 85, kemudian B sama dengan 0,75, kemudian I atau investmentnya adalah 100, dan T atau tax 20%, yaitu jika dijadikan desimal adalah 0,20 Y. Kemudian G atau government pemerintah sama dengan 80. Maka satu, tentukan fungsi konsumsi, fungsi saving, keseimbangan dua sektor, keseimbangan tiga sektor, dan lupa keseimbangannya. Nah, untuk mencari fungsi konsumsi adalah rumusnya adalah C sama dengan A plus B. Kita substitusikan dari yang diketahui tadi, C sama dengan 85 ditambah 0,75 YD. Itu adalah fungsi konsumsinya. Kemudian fungsi savingnya adalah S sama dengan min A plus MPS YD. S sama dengan min A plus 1 min B YD. Kemudian kita substitusikan dari yang diketahui tadi, S sama dengan min 85 ditambah 1 min 0,75 YD. Jawabannya adalah S sama dengan min 85 plus 0,75 YD. Lalu nah, ini typo ya, ini dua sektor. Lalu dalam GNP tiga sektornya, C sama dengan 85 ditambah 0,75 YD, kemudian disubstitusikan ke data yang diketahui tadi. C sama dengan 85 ditambah 0,75 Y min tax. C sama dengan 85 ditambah 0,75 Y min taxnya disubstitusikan yaitu 0,20 Y. Jadi C nya adalah 85 tambah 0,60 Y. Lalu dalam GNP tiga sektornya yang fungsi saving adalah S sama dengan min 85 ditambah 0,25 YD. Kemudian YD-nya disubstitusikan menjadi S sama dengan min 85 ditambah 0,25 Y min TX. S sama dengan min
85 ditambah 0,25 0,80 Y. Jawabannya S sama dengan P85 ditambah 0,20 Y. Keseimbangan dua sektor Y sama dengan Y plus 1, Y sama dengan 85 plus 0,75 Y plus 100, Y sama dengan 85 plus 0,75 Y. Y min 0,75 Y sama dengan 125. 6,25 Y sama dengan 125. Y sama dengan 740. Keseimbangan tiga sektor Y sama dengan C plus 1, Y plus C, Y sama dengan plus Y sama dengan C plus 1, I B plus D lawan 5 sama dengan D plus 120. Y sama dengan 265 0,6 YB min 0,6 YB sama dengan 265. Y sama dengan 625,5. Alfa keseimbangan dengan garis kunci membaca Y sama dengan C. Y sama dengan 85 plus 0,75 Y. Y min 0,75 Y sama dengan 85. 0,25 Y sama dengan 85. Y sama dengan 50. Keseimbangan terkunci setelah pada Y sama dengan C, Y sama dengan 45 tambah 0,60 Y, Y sama dengan 0,60 Y sama dengan 85, 0,40 Y sama dengan 85, Y sama dengan 21,5. Bentuk keseimbangan kemiringan garis tabungan Y sama dengan 0, Y sama dengan 85 plus 0,85 Y, 25 dengan 85, Y sama dengan 100. Kemiringan garis macam S sama dengan 0, Y sama dengan 85 0,20 Y, 20 Y sama dengan 85, Y sama dengan 45. Ya teman-teman, grafiknya bisa dilihat ya. Jadi sesuai warna dari arah panahnya, itu yang titik keseimbangannya Y sama dengan A, itu yang merah. Terus yang kuning Y sama dengan 1,85 tambah 0,75 Y itu yang konsumsi. Terus yang warna hijau Y sama dengan 265 tambah 0,6 YD yang warna hijau. Terus yang warna ungu C sama dengan 85 tambah 0,75 YD. Terus yang warna biru C sama dengan 85 tambah 0,6 YD. Nah, sekian sekian presentasi dari Om kita. Kurangnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.